Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui keadaan kita. Yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu membawa kita ke keadaan yang lebih baik lagi. Yakin atas takdir baik dan takdir buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah itu, dan tumbuhkan keyakinan itu dalam hati kita agar kita benar-benar bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, semua saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dalam kajian Nutrisi Kolbu kali ini. Sebagaimana yang di Nutrisi Kolbu sebelumnya aku udah katakan bahwa kita ini wajib mempelajari tentang sifat baik untuk hati kita, dan wajib juga kita mengetahui sifat buruk agar kita jauhin. Sifat baik agar kita lakukan, sifat buruk agar kita jauhin dan kita hapuskan dalam hati kita. Ikhwani, yang pertama yang harusnya kita pelajari, sifat baik yang wajib ada dalam hati kita adalah satu, perasaan yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinnya kita dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Yang pertama kita harus yakin, ya. Kenapa kok saya pertama ini yakin? Karena Islam, ya, yakin ini berkaitan dengan iman seseorang, ya kan? Yakin ini berkaitan dengan iman seseorang, dan iman ini terkadang naik, terkadang turun. Masya Allah, tabarakallah. Kalau udah iman itu naik, ibadah kuat banget. Tapi kalau udah imannya turun tuh, aduh, udah suruh ibadah nggak mau, males, kerjaannya tuh bobo aja, bahkan hanya mengeluh. Padahal itu gak baik. Terutama ketika kita dapat musibah, Masya Allah, itu iman kadang-kadang turun. Kenapa? Karena ada satu yang kurang dalam hati kita. Apa? Keyakinan kita. Yakin apa ini Habib? Yakin atas kebesaran Allah, yakin atas keagungan Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui keadaan kita. Yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu membawa kita ke keadaan yang lebih baik lagi. Yakin atas takdir baik dan takdir buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah itu, dan tumbuhkan keyakinan itu dalam hati kita agar kita benar-benar bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, begitu menakjubkan keadaan orang mukmin. Idza tuliya fasabar, kalau lagi dikasih bala, dikasih cobaan, dia sabar. Kalau dia dapat nikmat, bersyukur, kata Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengatakan ajaban di amril mukmin, bukan muslim. Mukmin, orang yang beriman. Beriman itu ini, keyakinan dalam hati yang kuat akan apa yang telah saya sebutkan tadi, ya, itu adalah hal yang identik dengan keimanan. Makanya kenapa kok ada orang-orang yang kalau dapat bencana kayak aslafun as-solihun, dapat bencana, bahkan ada yang sakit itu dia malah diem. Ini alhamdulillah didatangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, mereka ketika mereka dapat nikmat, dapat rezeki, mereka bersyukur dan mengetahui bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak sombong dengan apa yang dia dapat. Masya Allah. Orang yang yakin akan kebesaran Allah, orang yang begitu yakin akan keagungan Allah, nggak sedih ketika dapat musibah. Saat dia dapat kenikmatan, dia akan bersyukur dan berbahagia dengan kenikmatannya tersebut, dan bersyukur dengan kenikmatannya tersebut. Subhanallah. Maka itu ikhwani, yakin. Nah, yakin nih berkaitan dengan banyak hal, ya, dengan ibadah kita. Kalau kita yakin akan apa yang dibawa oleh Rasul, kewajiban kita sholat, kewajiban kita puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, ya, akhlak yang baik, perilaku yang baik, budi pekerti yang baik yang dibawa oleh Rasul. Kalau kita yakin dengan itu, kita akan menjalaninya. Tapi kalau kita lagi gak yakin,
kurang yakin. Nah, ini yang harus dihilangkan. Kurang yakin itu harus dihilangkan. Itu pendorong kita untuk ibadah, yaitu keyakinan yang besar akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan yang besar dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, ikhwani rahimakumullah. Berkaitan dengan yakin pula, ini banyak sekali masalah, banyak sekali. Apa? Yang namanya rezeki. Ketika turun ekonominya, udah deh. Datang ke dukun, nggak datang ke Allah. Salah. Nggak dapat datang jodohnya. Apa tuh? Pemuda-pemudi nih. Banyak yang ngomong, Pip, saya kok nggak datang jodohnya. Tuh kan. Kalau nggak datang jodohnya, datang ke dukun, ngapain? Pelet, pasang susuk dan lain sebagainya. No. Tumbuhkan keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki ntar aku kasih tahu deh. Apa resep-resepnya dan lain sebagainya. Masalah jodoh juga ntar aku insya Allah kasih tahu. Tapi yang paling penting adalah keyakinan dalam hati kita bahwa itu semua sudah tertuliskan di dalam garis takdir kita. Rezeki kita sekian, jodoh kita siapa, umur kita sekian, semuanya sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW saat anak cucu Nabi Adam ini udah di dalam perut dan udah berumur 4 bulan, ditiupkan roh, kemudian ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'maru bil malaika bikatbi rizqihi, malaikat diperintahkan untuk nulis bikatbi rizqi, rezekinya, wa ajalihi, dan umurnya, kemudian wa amali, amalnya, syaqi am sa'id, dan juga apakah dia celaka dan bahagia. Oke, ikhwani rahimakumullah, semua sudah tertuliskan, jodoh kita sudah tertuliskan, siapa dia, semuanya. Cuman kita satu diminta oleh Allah, satu. Beb, kalau udah ditulisin semua nih, udah ditulisin semuanya, udah ditulisin, berarti apa? Ya Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berikhtiar untuk mendapatkan dan mewujudkan keyakinan kita, untuk mewujudkan apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, yuk kita tumbuhkan yakin kita, yakin akan segalanya dan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa keyakinan itu dalam hati kita dan kita diberi taufik dan hidayah agar selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah video ini aku akan bahas sedikit tentang yakin akan rezeki dan yakin akan jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.